Cek. Selamat siang pemirsa, senang sekali saya Raffi Kamusaki Mawarda menyapa Anda secara langsung dari kantor DPRD Kota Makassar. Dan saat ini, langsung kita. Selamat siang pemirsa, senang sekali saya Raffi Kamusaki Mawarda kembali menjumpai Anda dalam program TV Parlemen. Ada Bapak Ibu untuk mengambil tempat yang telah disediakan. Sesaat lagi paripurna kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kami dan terhormat para wakil ketua dan anggota DPRD Kota Makassar. Selamat siang pemirsa, senang sekali saya Raffi Kamusaki Mawarda kembali menjumpai Anda dalam program TV Parlemen. Dan di edisi hari ini Jumat 30 September 2022. Dan saat ini saya sudah berada di kantor DPRD Kota Makassar menyapa Anda secara langsung dalam rangkaian acara rapat paripurna DPRD Kota Makassar. Dan untuk rapat paripurna edisi kali ini akan ada dua agenda, yakni agenda pertama akan diadakan pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar terhadap Ranperda Perubahan APBD tahun anggaran 2022 dan akan kemudian dilanjutkan dengan pengambilan keputusan terhadap Ranperda Perubahan tahun anggaran 2022. Dan saat ini mungkin Anda saksikan di belakang saya Ibu Wakil Wali Kota Makassar dan juga Ketua Dewan dan para anggota Dewan tengah bersiap-siap untuk memulai seluruh rangkaian rapat paripurna di edisi kali ini. Untuk itu saya mengajak Anda untuk mengikuti seluruh rangkaian rapat paripurna DPRD Kota Makassar. Setelah memperhatikan daftar hadir dari 50 orang anggota DPRD, telah hadir bertanda tangan sebanyak 29 orang, maka berdasarkan pasal 143 ayat 1 huruf C, quorum rapat telah terpenuhi. Dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD hari ini saya buka dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat paripurna hari ini adalah rapat paripurna ke-8 masa persidangan pertama tahun sidang 2022-2023 dilaksanakan dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar terhadap rancangan perda tentang perubahan anggaran APBD tahun anggaran 2022. Oleh karena itu, kesempatan pertama saya mempersilahkan dari juru bicara fraksi Partai Amanat Nasional, Haji Sangkala Sadikio. Pendapat akhir fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Makassar tahun anggaran 2022. Yang terhormat, saudaraku Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota Makassar, saudaraku Ketua, para Wakil Ketua dan segenap anggota Dewan yang kami hormati. Yang terhormat saudaraku para anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, yang terhormat saudaraku Sekretaris Daerah, para asisten, Sekretaris Dewan, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Satuan
Pol PP, Direksi Perusda, Kepala Bagian, dan Camat Sekota Makassar. Saudaraku, para rekan pejuang penyebar informasi, saudaraku para undangan, serta hadirin yang sama-sama saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali pemandangan umum, perkenankanlah kami mengajak kepada hadirin sekalian untuk sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna dalam rangka mendengarkan pendapat akhir praksi-praksi terhadap Ramperda komprehensif, Ramperda Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Kota Makassar tahun anggaran 2022. Hadirin rapat paripurna Dewan yang saya hormati. Sekaitan dengan jawaban saudaraku Wali Kota Makassar tentang Ramperda Perubahan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar tahun anggaran 2022 yang telah disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Makassar pada tanggal 24 September 2022. Fraksi Partai Amanat Nasional akan memberikan catatan-catatan sekaitan dengan perjalanan APBD Kota Makassar tahun anggaran 2022 sebagai hal yang harus menjadi perhatian untuk perbaikan dan penyempurnaan pada masa yang akan datang. Progres program kegiatan APBD tahun anggaran 2022 dalam kenyataannya banyak yang tidak berjalan dengan alasan belum ada perencanaan. Sangat naif dan sangat mengherankan ketika memplotin suatu anggaran dengan sebuah nilai namun tidak punya perencanaan. Dari mana perhitungan angka-angkanya, gagalnya pembangunan sejumlah utilitas pada tahun berjalan, seperti pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan, pembangunan kantor camat dan kantor lurah, pembangunan pasar, serta berbagai infrastruktur lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat menjadi sirna, dan oleh SKPD terkait dengan mudahnya mengatakan belum ada perencanaan. Kondisi tersebut di atas seharusnya menjadi warning bagi pemerintah Kota Makassar terhadap setiap SKPD untuk lebih fokus pada tupoksi masing-masing guna menghindari kesalahan berulang dari masa ke masa. Penyusunan perencanaan yang baik harus dilakukan secara komprehensif yang dibarengi dengan evaluasi secara periodik sehingga lebih dini akan diketahui kendala dalam pelaksanaannya. Perencanaan yang baik akan menghasilkan output yang baik dan diharapkan dapat berhasil guna serta bermanfaat bagi masyarakat Kota Makassar secara keseluruhan. Demikian halnya dengan pencapaian pendapatan asli daerah harus dilakukan berbagai perbaikan dalam rangka optimalisasi pendapatan, termasuk di dalamnya bagi perusahaan daerah yang masih kinerjanya masih jauh dari yang diharapkan. Sebesar apapun potensi yang dimiliki, kalau tidak dibarengi dengan efisiensi kos operasional, maka hasil akhir kegiatan selalu saja mengecewakan. Semoga kehadiran para dewan pengawas di masing-masing perusahaan daerah dapat meningkatkan kinerja perusahaan, bukan justru menjadi beban. Hadirin rapat paripurna Dewan yang saya hormati, fraksi Partai Amanat Nasional konsisten mendukung setiap kebijakan dan program pemerintah Kota Makassar sepanjang punya nilai manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, dan akan tetap menyampaikan kritikan yang bersifat konstruktif untuk kemajuan Kota Makassar yang kita cintai bersama. Atas sejumlah uraian tersebut di atas, diharapkan dapat menjadi perhatian sekaligus ditindaklanjuti
dan dilaksanakan oleh pemerintah Kota Makassar. Dengan demikian, fraksi Partai Amanat Nasional dengan ini menyatakan dapat menerima Ramperda Perubahan APBD Kota Makassar tahun anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kota Makassar. Hadirin rapat paripurna Dewan yang saya hormati. Demikianlah pendapat akhir fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota Makassar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan petunjuknya dalam melaksanakan agenda-agenda kerakyatan sehingga masyarakat akan mendapatkan pelayanan terbaik. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juru bicara fraksi Amanat Nasional. Berikutnya juru bicara fraksi Gerindra, Haja Dunung Dasnia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemandangan akhir fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra DPRD Kota Makassar terhadap jawaban Wali Kota Makassar atas pemandangan umum fraksi Partai Gerindra Kota Makassar tentang perencanaan peraturan daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. 2. Tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Indonesia Raya, Gerindra. Yang terhormat Saudara Wakil Wali Kota dan Bapak Wali Kota Makassar, yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, serta rekan-rekan anggota Dewan yang saya hormati dan saya banggakan. Yang terhormat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, yang terhormat Sekretaris Daerah, para asisten Sekretaris Dewan, para Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Bagian Kesekretariatan, dan para Direktur Perusahaan Daerah. Para camat, serta seluruh jajaran eksekutif dalam lingkup pemerintahan Kota Makassar. Saudara-saudarawati wartawan, media cetak, daring, dan elektronik yang saya cintai. Undangan dan hadirin yang saya sangat hormati. Mengawali pemandangan akhir ini, perkenankan saya mengajak hadirin untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan perlindungan, kekuatan, dan kesehatan kepada kita semua untuk menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Makassar pada hari ini untuk mendengarkan
penyampaian pemandangan akhir fraksi DPRD Kota Makassar terhadap jawaban Wali Kota Makassar tentang rancangan peraturan daerah perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022 dan pendapatan dan belanja Ranperda tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada pimpinan DPRD Kota Makassar dan rekan-rekan fraksi Partai Gerindra atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan pemandangan akhir fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Makassar. Saudara pimpinan, saudara wali kota, dan hadirin hadirat yang berbahagia. Setelah membaca jawaban Wali Kota Makassar terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 dan Ranperda tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B, kami fraksi Partai Gerindra Kota Makassar menyatakan sebagai berikut. Pertama, memberikan apresiasi kepada saudara wali kota yang telah menyampaikan jawaban terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 dan Ranperda tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B. 2. Ucapan terima kasih pula atas tanggapan dan kesepahaman saudara wali kota tentang harapan kami dalam menyusun anggaran perubahan tahun 2022, yakni memprioritaskan untuk kepentingan rakyat banyak, terutama pelayanan serta pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dan kenaikan bahan bakar minyak BBM yang sangat memberatkan ekonomi rakyat Kota Makassar. 3. Kami menerima pandangan saudara khususnya mengenai strategi pemerintah Kota Makassar meningkatkan pendapatan asli daerah melalui upaya transformasi digital pembayaran pajak daerah dengan memperluaskan kanal pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah, pemanfaatan perekaman data wajib pajak, wajib retribusi, dan laporan operasional sebagai data pembanding serta penyediaan plafon sistem informasi. 4. Dalam kesempatan ini kami juga mengingatkan kepada pemerintah kota agar lebih mengefisienkan dan mengefektifkan belanja. Seperti kita ketahui bersama, serapan anggaran yang masih sangat rendah, yakni di bawah 60%, padahal saat ini sudah masuk triwulan ketiga. Kami berharap kepada pemerintah kota, ini menjadi catatan penting. Karena serapan anggaran sangat dibutuhkan dalam rangka menggerakkan ekonomi. Hal ini beberapa kali ditegaskan Presiden Republik Indonesia dalam pidatonya, yakni untuk mempercepat penyerapan anggaran demi pemulihan ekonomi. Diprioritaskan anggaran harus tetap dialokasikan untuk program kegiatan dalam rangka pemulihan ekonomi. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta sarana dan prasarana kerja yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat Kota Makassar, seperti pada bidang kesehatan, pendidikan, kependudukan, penyediaan air bersih, khususnya daerah-daerah yang memang kekurangan air di Kota Makassar, dan urusan sosial lainnya, yang semuanya merupakan hak dasar masyarakat yang harus terpenuhi. 5. Mengenai Ranperda tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B, pendapat kami bersesuai dengan pendapat pemerintah Kota Makassar.
bahwa lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan harus untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Terakhir, kami fraksi Partai Gerindra Kota Makassar dengan ini menyatakan menerima rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan belanja perubahan APBD 2002 dan Ranperda tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B untuk kemudian disahkan menjadi peraturan daerah. Saudara pimpinan, saudara wali kota dan wakil wali kota dan hadirin yang berbahagia. Demikianlah pemandangan akhir dari kami fraksi Partai Gerindra terhadap jawaban Wali Kota Makassar atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2022 dan Ranperda tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B. Terima kasih atas segala perhatian dari hadirin sidang paripurna serta saudara wali kota dan wakil wali kota bersama segenap jajaran pemerintah Kota Makassar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembawa pemandangan akhir fraksi Partai Gerindra Haja Nunung Dasnia STMM, juru bicara. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih bersemangatnya juru bicara Gerindra. Oleh karena agenda hari ini masih anggaran perubahan, tapi tenaga ahlinya juga memasukkan lahan pertanian. Padahal belum dibahas. Itulah Gerindra, saking semangatnya. Berikutnya saya persilahkan juru bicara fraksi Keadilan Sejahtera, saudaraku Haji Anwar Farouk. Bismillahirrahmanirrahim. Pemandangan akhir fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap rancangan peraturan daerah Kota Makassar tentang perubahan APBD tahun anggaran 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar, yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Wali Kota dan Ibu Wali Kota Makassar, yang kami hormati anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, yang kami hormati sekretaris daerah, para asisten, staf ahli, sekretaris dewan, inspektur, kepala badan, kepala dinas, direksi perusahaan daerah, kepala kantor, kepala bagian, dan camat se-Kota Makassar, dan yang kami banggakan rekan-rekan pers dan para undangan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya serta nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita bersama-sama bisa hadir untuk mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Makassar. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, para sahabat serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Hadirin peserta rapat paripurna yang kami hormati. Hari ini kita memperingati gerakan 30 September PKI, gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh komunisme di Indonesia melalui Partai Komunisme Indonesia atau PKI. Gerakan ini yang melakukan pembantaian secara sadis terhadap pimpinan TNI, alim ulama, dan melakukan gerakan memecah belah masyarakat, memiskinkan masyarakat, dan mengambil keuntungan dari kemiskinan yang terjadi.
fraksi Partai Keadilan Sejahtera berharap agar kita senantiasa bersatu padu, satu gerak langkah melawan semua tindakan-tindakan yang mirip dengan gerakan komunisme. Kami mengajak kita semua yang hadir untuk menyatakan kebersamaan rakyat dengan TNI, pemerintah Kota Makassar yang solid, sipaka tahu, sipaka lebih, sipaka inga, sipatuo, sipatokong. Mari kita wujudkan masyarakat Makassar yang damai, tentram dan sejahtera. Dengan keadilan di tengah-tengah masyarakat dan kesejahteraan yang dicapai, insya Allah gerakan-gerakan seperti G30 SPKI tidak akan bangkit kembali. Hadirin peserta rapat paripurna yang kami hormati. Perubahan APBD sangat dimungkinkan dilakukan dengan merujuk pada Permendagri nomor 27 tahun 2001 tentang pedoman penyusunan APBD 2022. Tentunya perubahan yang dilakukan haruslah senantiasa dalam bingkai RPJPD Kota Makassar dalam Perda nomor 13 tahun 2006 dan sejalan dengan RPJMD Sulsel Perda nomor 1 tahun 2019 dan senantiasa sesuai dengan seluruh aturan-aturan lain yang secara teknis sangat terkait antara satu dengan yang lainnya. Apalagi pemerintah Kota Makassar telah memperoleh kepercayaan penuh atas kinerja laporan keuangan dengan raihan opini wajar tanpa pengecualian dari BPKRI. Tentunya perubahan-perubahan APBD ini senantiasa sejalan dan mengikuti catatan-catatan hasil evaluasi dari Gubernur Sulawesi Selatan. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpendapat bahwa tertib administrasi, tertib prosedur, transparan, dan berpihak terhadap kepentingan masyarakat hendaklah menjadi pegangan bersama dalam proses persetujuan hingga pelaksanaan perubahan APBD 2022 ini. Apalagi dalam penyampaiannya, Bapak Wali Kota telah berkomitmen kuat untuk mengawal pelaksanaan perubahan APBD dengan baik dengan memperhatikan kondisi masyarakat yang sedang terpuruk. Kami juga mengapresiasi Bapak Wali Kota yang berkomitmen untuk menjaga inflasi terkendali dengan baik di bawah 3%. Kami juga mengapresiasi gerakan menggunakan ojol bagi aparat pemerintah. Gerakan ini kami harapkan dapat disesuaikan namanya menjadi Public Day supaya seluruh fasilitas publik dapat dimaksimalkan dengan baik. Hadirin peserta rapat paripurna yang kami hormati, fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengikuti seluruh rangkaian tahapan pembahasan perubahan APBD tahun 2022. Kami menyampaikan beberapa hal yang patut dijaga, senantiasa dimonitoring dan dikoordinasikan dengan baik. Di antaranya, 1. Pekerjaan pada dinas pekerjaan umum agar benar-benar berjalan dengan baik, apalagi memegang peranan dan menyedot anggaran yang sangat besar. Meskipun telah mengalami perubahan anggaran, agar proses tender dari kegiatan yang seharusnya ditender dapat dipercepat, dan kegiatan yang selayaknya tidak perlu ditender dan memberdayakan pengusaha kecil dapat menjadi perhatian. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengkhawatirkan bila ini tidak diperhatikan, maka silva pada tahun yang akan datang akan kembali tinggi. Kami ingin mengingatkan bahwa pada tahun 2021 yang lalu silva kita telah mencapai lebih dari 1 triliun. Dan untuk perubahan APBD 2002 ini kita berasumsi silva yang dilakukan perbaikan menurun dengan total target silva sebesar 722 miliar lebih. Angka ini pun bila dibandingkan dengan APBD Kota Makassar sebenarnya masih tinggi karena mencapai 14,56%. Semoga capaiannya bisa diperbaiki hingga pada akhir tahun anggaran. Yang kedua, pada perubahan APBD 2022 ini kami sangat berharap kegiatan-kegiatan sosial dan ekonomi yang secara langsung menyentuh masyarakat dapat menjadi perhatian dengan serius dan diprioritaskan. Apalagi kondisi masyarakat yang semakin berat dengan imbas kenaikan BBM. Berdasarkan paparan di atas, dengan memperhatikan seluruh catatan-catatan yang telah disampaikan dalam seluruh tahapan yang telah dilalui, serta dengan melakukan tindak lanjut atas evaluasi APBD dari Gubernur Sulsel, fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan setuju untuk dilanjutkan pada tahapan penetapan perubahan APBD 2022. Hadirin peserta rapat paripurna yang kami hormati, demikian pemandangan akhir fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Kami berharap Ramperda ini dapat bermanfaat dengan sebaik-baiknya bagi seluruh masyarakat Kota Makassar. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Makassar 30 September tahun 2002, pembaca pemandangan akhir fraksi DPRD
fraksi PKS DPRD Kota Makassar, Anwar Faruk Sarjana Komputer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juru bicara fraksi Keadilan Sejahtera, Saudaraku Haji Anwar Faruk. Berikutnya juru bicara fraksi Nasdem, Saudaraku Mario David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam restorasi. Yang terhormat Wali Kota Makassar dan Wakil Wali Kota Makassar, yang terhormat pimpinan dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Makassar, para anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Makassar yang saya hormati, saudara sekretaris daerah, para asisten, para ahli, staf ahli, Sekretaris Dewan Inspektur, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bagian, Camat Lurah, serta Direksi Perusahaan Daerah yang saya hormati, para undangan, rekan-rekan pers, serta hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat-Nya dan karunia, sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama di ruangan ini melaksanakan rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan belanja tahun 2022. Rapat para dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Pembangunan adalah suatu proses perubahan karya yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Perencanaan yang baik adalah kata kunci. Mengingat kompleksitas permasalahan dan agenda pembangunan yang dihadapi saat ini, dan begitu banyaknya aturan dan perundang-undangan yang terus berubah, harus dipedomani oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat. Fraksi Nasdem melihat ada 3 titik kelemahan jalannya penyerapan anggaran dan perubahan tahun anggaran 2022 yang harus segera diperbaiki. Yang pertama, meminta kepada seluruh SKPD dan jajarannya untuk lebih serius, lebih fokus, dan lebih meningkatkan etos kerja dalam melaksanakan tugas fungsi sehari-hari agar kinerja SKPD lebih baik lagi ke depannya. Yang kedua, ada Ibu Kepala Inspektorat? Dari Inspektorat mana? Mana Ibu Kadis? Ibu Inspektorat? Oke, dengarkan baik-baik dan sampaikan kepada beliau dan seluruh jajaran. Meminta Inspektorat Kota Makassar sebagai pendamping dan penolong yang setia kepada SKPD untuk melakukan tugas pendampingan dan perbaikan kinerja aparatur sipil negara di SKPD dengan humanis dan bersahabat. Serta tidak menjadikan SKPD sebagai lawan yang harus dijerumuskan, melainkan mendampingi, memperbaiki, dan mengarahkan sesuai ketentuan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku. Jadi tidak kaku dalam mendampingi SKPD. Dan menjalankan dengan baik dan bermartabat fungsi aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang jujur, bersih, akuntabel, dan transparan, sehingga menciptakan suasana kerja yang kondusif dan tidak dalam ketakutan akan diadakannya pemeriksaan oleh aparatur penegak hukum. Jadi ketika kondusif, insya Allah aparat hukum, kejaksaan, dan kepolisian tidak akan memeriksa kalian. Sehingga SKPD dapat melakukan aktualisasi diri dan mengambil kebijakan-kebijakan
dalam rangka meningkatkan kinerja. Yang ketiga, mohon kepada wali kota dan ibu wakil wali kota. Tabe ibu wali, mohon kepada wali kota dan wakil wali kota untuk menciptakan suasana dan kepastian kerja bagi seluruh aparatur sipil negara dengan memberi semangat dan kesejahteraan yang lebih baik melalui peningkatan tunjangan perbaikan penghasilan TPP. Tepuk tangan tidak apa-apa, karena ini hasil curhat mereka, Ibu Wali. Mereka curhat semua dalam masa 2 bulan terakhir kami rapat. Betul? Betul apa betul? Agar kinerja lebih baik. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Selain mendengar, mempelajari, mengkaji, serta memperhatikan dan mencermati dengan seksama penjelasan wali kota dalam pengantar nota keuangan dan rancangan perubahan anggaran pendapatan APBD 2022. Serta tanggapan dan jawaban wali kota terhadap pemandangan umum fraksi Nasdem. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Nasdem menyatakan menerima rancangan tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2022 dan menyetujui untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang terhormat, mengakhiri pemandangan akhir fraksi Nasdem ini, kami memohon maaf apabila ada kata atau penyampaian yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu hadirin sekalian. Doa kami semoga Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua dalam memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara, terkhusus kepada masyarakat Kota Makassar yang kita cintai bersama. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mario David, PNS SOS MM, juru bicara fraksi Partai Nasdem. Kure Sumanga. Terima kasih juru bicara fraksi Nasdem, Saudara Mario David. Tadi di-aplaus banyak sekali dari belakang. Berikutnya juru bicara fraksi Demokrat, Saudaraku HM Arifin Dengkule. Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna pendapat akhir fraksi Partai Demokrat terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPD Kota Makassar, yang kami hormati Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, para asisten, staf ahli Wali Kota, Sekretaris Daerah Kota Makassar, Inspektur Kota Makassar, Sekretaris DPRD Kota Makassar, para kepala badan, kepala dinas, para camat, dan para direksi badan usaha milik daerah Kota Makassar, serta rekan-rekan media, hadirin dan segenap hadirin sidang rapat paripurna yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri dan mengikuti rapat paripurna DPD Kota Makassar dalam penyampaian pemandangan akhir fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah
tentang perubahan APBD tahun anggaran 2022. Melalui kesempatan ini pula, atas nama fraksi Partai Demokrat Kota Makassar, kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan akhir fraksi ini. Terima kasih pula kami sampaikan kepada Wali Kota Makassar yang telah menyampaikan penjelasan dan jawaban pemerintah kota terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Makassar tahun anggaran 2022. Tidak lupa pula melalui kesempatan yang terhormat ini, atas nama fraksi Partai Demokrat menghimbau dan mengajak kita semua untuk senantiasa menjaga kondusivitas daerah dalam rangka menyukseskan pelaksanaan pembangunan dan terjaminnya pertumbuhan ekonomi daerah dengan semangat pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat pasca pandemi COVID-19. Mencermati jawaban Wali Kota Makassar atas pandangan umum fraksi-fraksi tanggal 23 September 2022 lalu, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas penjelasan bahwa dasar pertimbangan penyusunan serta prioritas yang menjadi perhatian utama dalam arah APBD tahun ini cukup memberikan optimisme dalam melaksanakan pembangunan di Kota Makassar. Sidang paripurna Dewan yang terhormat, demi menghasilkan sebuah peraturan daerah tentang perubahan APBD Kota Makassar tahun anggaran 2022 yang berkualitas dan berpihak kepada masyarakat, DPRD Kota Makassar dan pemerintah kota telah menjalani mekanisme suatu rancangan peraturan daerah dimulai dengan masa rapat dalam rangka membahas rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD anggota Kota Makassar tahun anggaran 2022 sampai tahapan dalam pelaksanaan rapat paripurna hari ini. Menunjukkan kesungguhan DPRD dan pemerintah kota beserta seluruh jajaran eksekutif selama masa-masa rapat ditujukan melalui diskusi yang cukup mendalam dan dinamis. Untuk itu, fraksi Demokrat mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah dalam berproses pembahasan tersebut. Semoga perubahan anggaran dan belanja daerah Kota Makassar tahun 2022 dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam upaya pencepatan pemulihan ekonomi, kesehatan, sosial, agar tercipta imunitas yang kuat untuk semua. Perubahan hal yang menjadi masukan khusus pada pandangan akhir fraksi Partai Demokrat ini adalah sebagai berikut. 1. Kiranya pemerintah mengoptimalkan aset yang dikelola oleh badan usaha milik daerah, karena hal tersebut merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan PAD Kota Makassar. 2. Terkait APBD perubahan tahun anggaran 2022 ini, untuk anggaran yang telah disepakati dan dianggarkan pada tiap-tiap OPD, kiranya dapat direalisasikan dengan baik serta meningkatkan kinerja masing-masing OPD untuk mengoptimalkan pelaksanaan apa yang sudah dianggarkan agar tidak terjadi silpa di akhir tahun. 3. Meminta kepada semua stakeholder unsur penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Makassar untuk senantiasa bekerja secara profesional sesuai tupoksi masing-masing. Sidang paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, serangkaian mekanisme perubahan APBD tahun anggaran 2022 telah dilaksanakan dan mengacu pada ketentuan yuridis formal, sehingga dengan mencermati rangkaian pembahasan dan mempelajari nota keuangan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Makassar tahun anggaran 2022 serta memperhatikan jawaban pemerintah Kota Makassar atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar atas Ramperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2022 yang telah dibahas dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Demokrat dengan ini menyatakan menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah perubahan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kota Makassar tentang perubahan anggaran dan belanja daerah anggaran 2022. Sidang paripurna Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, demikian pemandangan akhir fraksi Partai Demokrat pada sidang paripurna hari ini. Kami berharap pemerintah Kota Makassar untuk senantiasa menjaga harmonisasi dengan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah
daerah agar segala kebijakan pemerintah daerah dapat berjalan sebagaimana mestinya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita semua. Harapan Rakyat Perjuangan Demokrat, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembaca pada akhir fraksi Partai Demokrat, Haripin Dengkule. Terima kasih juru bicara fraksi Demokrat, Saudaraku Arifin Dengkule. Berikutnya juru bicara fraksi Nurani Indonesia Bangkit, Insinyur Syamsuddin Demraga. Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat akhir fraksi Nurani Indonesia Bangkit, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Bapak Wali Kota Makassar, yang terhormat Ibu Wakil Wali Kota Makassar, yang kami hormati pimpinan dan para anggota DPRD Kota Makassar, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kota Makassar, yang kami hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, yang kami hormati para pejabat dan lingkungan pemerintah Kota Makassar, yang kami hormati para tamu undangan dan rekan-rekan pers, baik media cetak maupun media elektronik. Puji dan syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Rabbul Alamin yang telah menyempurnakan segala karunia dan nikmatnya kepada kita, sehingga masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir di dalam rapat paripurna Dewan terhormat ini dengan acara penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Ramperda Kota Makassar tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022. Rapat paripurna Dewa yang kami hormati, terkait dengan Ramperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022, fraksi Nurani Indonesia Bangkit terhadap beberapa hal yang sudah ditargetkan dalam RAPBD tahun 2022 dapat tercapai. Pemerintah Kota Makassar dituntut lebih cerdas dan kreatif dalam menghasilkan dan mengelola sumber-sumber pendapatan alternatif, perlu digali secara kreatif dan inovatif dengan mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada secara efektif dan efisien. Selanjutnya yang patut kita perhatikan dalam satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar, rapat paripurna Dewan kami hormati. APBD merupakan instrumen teknis dari idealisme pembangunan yang ingin diwujudkan oleh pemerintah Kota Makassar, yang muaranya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas ekonomi dan
tepat sasaran, serta harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Pada kesempatan ini, Fraksi Nurani Indonesia Bangkit menyampaikan beberapa catatan sebagai bagian daripada akhir fraksi terkait perubahan APBD tahun anggaran 2022 sebagai berikut. 1. Anggaran yang telah disepakati dan dianggarkan tiap-tiap OPD dapat terrealisasi, meningkatkan kinerja masing-masing OPD untuk mengoptimalkan dalam pelaksanaan apa yang sudah dianggarkan agar tidak jadi silpa di akhir tahun. Yang kedua, diminta kepada pemerintah kota dalam membuat perencanaan sumber-sumber pendapatan daerah agar lebih akurat dan realistis, karena hal tersebut sangat dihubungkan dengan rancangan-rancangan kegiatan dalam APBD sehingga tidak terjadi masalah dalam penyerapannya. Yang ketiga, demikian kepada pemerintah kota untuk lebih transparan terhadap rancangan kegiatan, terutama kegiatan pelaksanaan swakelola pada beberapa kegiatan fisik, karena sektor tersebut banyak menyerap anggaran. Pimpinan rapat dan hadir yang kami hormati, beberapa pada pemikiran tersebut di atas yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan sekaligus juga merupakan catatan terhadap pemberian terhadap akhir fraksi kami, maka mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, fraksi kami Nurani Indonesia Bangkit dapat menyetujui Ramperda Kota Makassar perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 ditetapkan menjadi peraturan daerah. Sebelum kami akhiri, mari kita berpantun dulu. Kakek berangkat ke ladang, bersama ayah mencari ilalang. Rasa lelah bukanlah penghalang, tapi putus asa menjadi penghalang. Jalan-jalan ke kota Paris, banyak orang yang berbaris. Mari kita jalan-jalan ke Beringkanaya untuk makan palu basah. Jangan lupa mengucapkan kata bismillahirrahmanirrahim. Bila kita terus bersama, Kota Makassar akan lebih aman dan sejahtera. Demikian penyampaian ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SR Suara Rakyat untuk anak rakyat. Terima kasih juri bicara Fraksi Nurani Indonesia Bangkit, saudaraku Syamsuddin dan Raga yang juga Ketua Bapemperda. Berikutnya juru bicara Fraksi Golongan Karya, Saudara Andi Suharmika, Sarjana Hukum. Pendapat akhir fraksi Partai Golkar DPRD Kota Makassar atas jawaban Wali Kota Makassar tentang Ramperda perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pimpinan rapat dan para pimpinan DPRD Kota Makassar, yang terhormat Wali Kota Makassar dan Ibu Wali Kota Makassar beserta jajaran pejabat eksekutif yang menyertai. Yang terhormat rekan-rekan anggota DPRD Kota Makassar, yang kami hormati anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, rekan-rekan jurnalis serta undangan yang berbahagia.
Mengawali pendapat akhir fraksi atas jawaban Bapak Wali Kota Makassar yang telah disampaikan pada tanggal 24 September 2022 yang lalu, kami fraksi Partai Golkar kembali mengajak hadirin Bapak Ibu sekalian untuk senantiasa mensyukuri rahmat, nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan nikmat dan karunia-Nya kita dapat kembali hadir dalam rapat paripurna DPRD Kota Makassar pada hari ini. Tak lupa pula kita sampaikan salawat serta salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus dan terang menuju kepada kebenaran dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pimpinan DPRD Kota Makassar dan rekan-rekan fraksi Partai Golongan Karya atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan pada kami untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kota Makassar pada rapat paripurna Dewan yang terhormat ini. Para hadirin rapat paripurna yang terhormat, setelah mencermati dengan seksama jawaban Bapak Wali Kota atas pemandangan umum fraksi Partai Golkar Kota Makassar mengenai Ramperda Perubahan APBD tahun 2022, maka kami bersepakat untuk dapat menerima jawaban Bapak Wali Kota sebagai bentuk komitmen kita bersama dalam upaya mengoptimalkan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang selaras dengan regulasi yang terkait agar kita terus mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPKRI sebagai indikator pencapaian keberhasilan pengelolaan anggaran dalam tahun-tahun anggaran mendatang. Hadirin rapat paripurna yang terhormat, fraksi Partai Golkar Kota Makassar juga mengapresiasi Bapak Wali Kota Makassar yang terus mengingatkan kepada kita semua agar tetap waspada dan terus mengembangkan sifat dan sikap yang mendasarkan diri kepada kearifan lokal, sifat tahu, sifat ingat dan sifat lebih untuk menghadapi ancaman yang kiranya dapat menjadi hambatan pembangunan Kota Makassar yang sama-sama kita cintai ini. Akhir kata, demikianlah kiranya pendapat akhir fraksi Partai Golkar Kota Makassar yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi dan mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat selalu melaksanakan tugas dengan baik untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia, khususnya Kota Makassar yang kita cintai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Golkar Indonesia, Indonesia Golkar. Terima kasih. Terima kasih juru bicara fraksi Golongan Karya Andi Suharmika, Sarjana Hukum. Berikutnya juru bicara fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Saudaraku Rahmat Tauqa Quraisy, Sarjana Hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat akhir fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kota Makassar terhadap Ranperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota Makassar. Yang saya hormati Ketua dan para Wakil Ketua serta rekan-rekan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Makassar. Yang saya hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar. Yang saya hormati Sekretaris Daerah, para asisten, Sekretaris Dewan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Badan, Kepala Bagian,
camat, dan seluruh jajaran eksekutif dalam lingkup pemerintah Kota Makassar. Yang saya hormati rekan-rekan pers dan para undangan yang saya banggakan. Alhamdulillah, wa syukurillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa tercurah pada kita semua. Sehingga pada hari ini kita dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka mengikuti rapat paripurna Dewan yang terhormat guna mendengar pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Ranperda perubahan APBD tahun anggaran 2022. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2022 merupakan dasar bagi kita untuk melanjutkan proses pembangunan yang telah kita agendakan selama ini. Dan kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang memiliki nilai strategis, terutama untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Olehnya itu kami dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan mendukung sepenuhnya program-program pemerintah Kota Makassar yang tertuang dalam Ranperda perubahan APBD tahun anggaran 2022. Kami juga berharap pemerintah Kota Makassar dapat mengoptimalkan serta memaksimalkan alokasi dana yang telah dianggarkan kembali agar tepat sasaran. Rapat paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati, selanjutnya terkait dengan perubahan APBD tahun anggaran 2022, ada 2 poin yang menjadi catatan kepada pemerintah Kota Makassar. Yang pertama, meminta kepada pemerintah Kota Makassar dalam membelanjakan APBD perubahan tahun anggaran 2022 taat asas, jujur, dan akuntabilitas. Yang kedua, meminta kepada pemerintah Kota Makassar agar senantiasa mengacu pada seluruh aturan dan regulasi yang ada, mulai dari perencanaan, pelaksanaan program, dan pertanggungjawaban. Rapat paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati, pada akhirnya setelah melalui proses panjang, rapat-rapat dan diskusi, serta mencermati dan memperhatikan seluruh catatan peraturan daerah Kota Makassar tentang perubahan APBD tahun anggaran 2022 untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah Kota Makassar. Demikian pendapat akhir fraksi Partai Persatuan Pembangunan terhadap Ranperda perubahan APBD tahun anggaran 2022. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan tabe Pak Ketua, tabe Ibu Wali. Jika kemarin saudara saya, Bapak Rey Suryadi Arsyad, menyanyikan nyanyian rakyat, hari ini saya ingin menyampaikan jeritan rakyat utara terkait kelangkaan air bersih di daerah utara Kota Makassar. Sudah 3 hari ini, ketika jam 10 pagi sampai dengan jam 2 siang, air tidak mengalir di utara Kota Makassar. Padahal baru-baru ini sudah dipasang instalasi pipa baru, tetapi itu tidak membuahkan hasil. Sedikit catatan, kalau di Makassar tidak ada beras, kita bisa makan pakai gandum. Tapi kalau di Makassar tidak ada air bersih, kita tidak bisa memasak pakai kopi atau teh. Sehingga ini menjadi kebutuhan dasar kita semua. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makassar, 30 September 2022. Pembaca Haji Rahmat Taqwa. Terima kasih juru bicara fraksi P3, Saudaraku Haji Rahmat Taqwa Quraisy. Terakhir, juru bicara fraksi PDI Perjuangan, Al Hidayat Samsu SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat akhir fraksi PDI Perjuangan terhadap Ranperda tentang perubahan APBD tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! Yang terhormat Bapak Wali Kota Makassar, yang kami hormati Wakil Wali Kota Makassar, yang terhormat pimpinan dan rekan-rekan seluruh anggota DPRD Kota Makassar, anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Makassar yang kami hormati, yang terhormat Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, Sekretaris Dewan, Inspektur, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Direksi Perusahaan Daerah, Kepala Bagian dan Camat, serta para undangan dan rekan-rekan pers yang saya banggakan. Ucapan puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan dan rahmat dan petunjuknya serta bimbingannya, sehingga kita hadir di tempat ini guna mendengarkan pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar terhadap Ramperda tentang perubahan APBD tahun 2022. Kami pun mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada fraksi PDI Perjuangan untuk membacakan pandangan akhir atas rancangan perubahan peraturan daerah APBD tahun 2022. Rapat paripurna yang kami hormati mencermati jawaban Wali Kota Makassar atas pandangan umum fraksi-fraksi pada tanggal 23 September 2022 lalu. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas penjelasan yang cukup detail memberikan jawaban atas pandangan fraksi-fraksi. Oleh karena itu, atas jawaban tersebut, kami fraksi PDI Perjuangan memberikan pandangan akhir kami sebagai berikut. Yang pertama, sepakat bersama pemerintah kota bahwa penurunan pandemi pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh kondisi pasca COVID-19 PPKM oleh pemerintah pusat. Kedua, terkait anggaran perubahan tahun 2022 ini yang telah dirancang berdasarkan asumsi-asumsi dasar yang telah dipaparkan oleh Wali Kota Makassar. Untuk itu kami berharap percepatan serapan anggaran khususnya belanja modal yang berkaitan langsung dengan masyarakat lebih diperhatikan. Tiga, terkait beberapa belanja modal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti pembangunan jalan, jembatan, dan drainase yang gagal lelang untuk segera diupayakan dilakukan lelang ulang dengan waktu masih memungkinkan. Keempat, mengoptimalkan dividen dari aset pemerintah kota yang dikelola oleh BUMD. Yang kelima, mengharapkan anggaran perubahan tahun 2022 ini dapat lebih upayakan dalam rangka pemulihan ekonomi, kesehatan, dan sosial Kota Makassar dengan harapan dapat wujudkan Kota Makassar lebih maju dan masyarakatnya lebih sejahtera. Untuk itu, fraksi PDI Perjuangan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD ini ditetapkan menjadi peraturan daerah. Dengan demikian, pendapat akhir PDI Perjuangan Kota Makassar atas perhatian kita semua, kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Nurul Kalamin wa ma yaskurun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makassar, 30 September 2022, fraksi PDI Perjuangan, juru bicara Al-Hidayat Samsu. Terima kasih juru bicara fraksi PDI Perjuangan, saudaraku Al-Hidayat Samsu, SPD. Beserta rapat paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati, perlu saya sampaikan kepada anggota Dewan yang terhormat
bahwa sesudah paripurna ini ditutup, kita lanjut ke acara paripurna pengambilan keputusan terhadap Ramperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2022. Yang mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, paripurna saya tutup dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara-saudaraku yang ingin menunaikan salat asar bisa secara bergantian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Dari laporan daftar hadir, jumlah anggota DPRD yang telah hadir dan bertanda tangan sudah 34 orang dari 50 orang anggota DPRD. Dengan demikian quorum rapat sudah terpenuhi. Dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD saya buka dengan resmi. Rapat paripurna hari ini adalah rapat paripurna ke-9 masa persidangan pertama tahun sidang 2022-2023 dilaksanakan dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Ramperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2022. Perlu saya sampaikan bahwa Ramperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 yang pembahasannya diawali dengan rapat internal Badan Anggaran DPRD, rapat kerja Badan Anggaran bersama TAPD dan SKPD, dilanjutkan dengan rapat komisi-komisi dengan SKPD terkait, rapat Badan Anggaran dengan pimpinan komisi DPRD, rapat Badan Anggaran bersama TAPD Kota Makassar sekaligus penyelesaian dan hasilnya disepakati bahwa rancangan Perda Kota Makassar tentang perubahan APBD tahun anggaran 2022 akan dimintakan persetujuan dalam rapat paripurna DPRD Kota Makassar sesaat ini. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada juru bicara Badan Anggaran DPRD Kota Makassar, yaitu saudaraku Haji Hasanuddin Leo, Sarjana Ekonomi MSc. Bismillahirrahmanirrahim. Laporan hasil pembahasan Ramperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pimpinan dan segenap anggota DPRD Kota Makassar, yang terhormat Ibu Wakil Wali Kota Makassar, yang terhormat anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, yang terhormat Sekretaris Daerah, para Kepala Dinas, Kepala Satuan Pamong Praja, Direksi Perusahaan Daerah, Kepala Kantor, Kepala Bagian dan Camat yang saya hormati, para undangan dan rekan-rekan wartawan yang saya banggakan. Mengawali penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD Kota Makassar, perkenankan saya mengajak kepada kita semua untuk kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai nikmat yang diberikan kepada kita, khususnya kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di tempat ini di dalam rangka mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Makassar dalam rangka mendengarkan hasil pembahasan Ramperda perubahan APBD tahun anggaran 2022. Untuk itu perkenankan terlebih dahulu kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan laporan ini, juga kepada Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota Makassar, serta Sekretaris Daerah, TAPD, yang telah membantu memberikan masukan baik secara teknis maupun non-teknis sehingga draft perubahan APBD tahun anggaran 2022 dapat disempurnakan.
Terima kasih juga kepada Sekretaris Dewan beserta seluruh jajaran yang telah mengatur semua agenda yang diperlukan sehingga Badan Anggaran DPRD Kota Makassar dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. Sidang Dewan yang terhormat, sebagaimana diketahui bahwa pada tanggal 22 September 2022, Wali Kota Makassar telah menyampaikan penjelasan terhadap Ramperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2022 dalam rapat paripurna DPRD Kota Makassar, sehingga komisi-komisi melakukan pembahasan dengan SKPD yang menjadi mitranya masing-masing, yang kemudian dirumuskan oleh Badan Anggaran bersama TAPD untuk mendapatkan masukan dan saran sebagai penyempurnaan, sehingga diharapkan Ramperda ini dapat disetujui dan ditetapkan menjadi peraturan daerah. Komisi-komisi dan Badan Anggaran dalam menjalankan pembahasan terhadap Ramperda Kota Makassar tentang perubahan APBD tahun anggaran 2022 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, Permendagri 77 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, Permendagri 27 2021 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2022, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2018 tentang tata tertib. Kemudian Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2021 tentang APBD Kota Makassar tahun anggaran 2022, dan yang terakhir Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang pengelolaan keuangan daerah. Lembar Daerah Kota Makassar tahun 2022 nomor 2. Sidang Dewan yang terhormat, rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022 yang berlandaskan KUPA dan PPAS dan berpedoman pada PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri 27 2021 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2022 adalah upaya terbaik dalam penyiapan salah satu landasan operasional bagi penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang disusun secara arif dan bijak dengan lebih mempertajam skala prioritas agar dapat dilaksanakan secara optimal, tepat sasaran, efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Pelaksanaan perubahan APBD tahun anggaran berjalan merupakan hal mutlak yang harus dilakukan bila dianggap perlu. Untuk hal ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Wali Kota Makassar atas ketaatan pada asas dan prinsip penyusunan perubahan APBD sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara tepat. Kemampuan anggaran Kota Makassar dalam rangka membiayai kebutuhan yang sangat prioritas senantiasa menjadi masalah utama dalam setiap proses penganggaran dari tahun ke tahun. Tentunya ini harus menjadi spirit bagi kita semua untuk sama-sama memikirkan solusi terbaik. Sebagai tanggung jawab kita bersama, penyediaan anggaran harus tetap berpedoman pada seluruh dokumen perencanaan dan mempertajam skala prioritas. Sidang Dewan yang terhormat, melihat pada struktur anggaran rancangan perubahan APBD 2022, maka secara umum kami melihat bahwa terdapat penurunan target baik pada sektor pendapatan daerah maupun pada sektor belanja daerah. Pada dasarnya, Badan Anggaran senantiasa mendorong agar upaya-upaya efisiensi dan peningkatan pendapatan menjadi hal yang urgen untuk kita pikirkan bersama dalam pembahasan perubahan anggaran tahun ini. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah akan menjadi efektif bila didukung oleh kemampuan pengelolaan keuangan daerah yang efektif pula. Selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa proses pembahasan Ramperda ini dilakukan melalui dua tingkatan pembicaraan. Dari tanggal 22 hingga 24 September 2022, pembicaraan tingkat 1 melalui rapat paripurna penjelasan Wali Kota Makassar terhadap Ramperda perubahan APBD tahun anggaran 2022, kemudian pemandangan umum fraksi-fraksi serta jawaban dan atau tanggapan Wali Kota Makassar. Kemudian pembahasan dilanjutkan 25 sampai dengan 26 September 2022 dengan rapat komisi-komisi mengadakan pembahasan bersama mitra kerjanya masing-masing. Berdasarkan laporan hasil pembahasan di tingkat komisi, kemudian
Tanggal 28 September, Badan Anggaran menerima laporan hasil pembahasan di tingkat komisi, kemudian melakukan harmonisasi, penyelesaian dan sekaligus finalisasi bersama TAPD Kota Makassar. Selanjutnya pada tanggal 30 September hari ini dilakukan rapat paripurna terkait dengan penyampaian pendapat akhir fraksi yang merupakan tahap akhir dari pembicaraan tingkat pertama. Kemudian dilanjutkan pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 30 September dalam jam yang berbeda, dengan agenda pembicaraan tingkat 2, yaitu rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan dan permintaan persetujuan bersama terhadap Ramperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2022. Sidang Dewan yang terhormat, selanjutnya saya akan menyampaikan hasil pembahasan dan perumusan Badan Anggaran terhadap Ramperda Kota Makassar tentang perubahan APBD tahun anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah 3.984.594.321.321 rupiah. Kemudian belanja daerah 4.699.144.499,65 sen, sehingga terdapat defisit sebesar 715.264.822.643,65 sen. Hal ini ditutupi dengan pembiayaan daerah yang berasal dari penerimaan sebesar 772.764.822.643, kemudian pengeluaran 7,5 miliar rupiah, sehingga pembiayaan neto sebesar 715.264.822.643,65 sen. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan nihil. Sidang Dewan yang terhormat, secara umum materi pembahasan fokus kepada evaluasi terhadap progres kegiatan masing-masing SKPD dan BUMD dengan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut. 1. Terkait anggaran pemilu raya yang berbasis program e-voting sebaiknya dievaluasi dan dikembalikan ke sistem manual agar menghindari potensi kecurangan. 2. Meminta kepada pihak pemerintah Kota Makassar membelanjakan anggaran APBD perubahan tahun anggaran 2022 taat asas, jujur, dan akuntabilitas. 3. Meminta kepada pihak pemerintah Kota Makassar agar senantiasa mengacu pada seluruh aturan dan regulasi yang ada, mulai dari perencanaan, pelaksanaan program, dan pertanggungjawaban. 4. Kenaikan harga bahan bakar minyak sudah dapat dipastikan akan diikuti oleh kenaikan harga-harga, khususnya terhadap bahan pokok dan transportasi. Seiring itu pula, sudah dapat dipastikan tingkat inflasi naik yang berakibat pada menurunnya daya beli masyarakat. Kondisi tersebut akan menambah kemiskinan baru yang secara keseluruhan akan berdampak pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Kondisi ini harus disikapi dengan program kegiatan yang lebih nyata dalam mencegah hal yang lebih buruk ke depan. Kemudian dalam rangka peningkatan PAD, diperlukan koordinasi menyeluruh antar pengelola PAD guna menghindari tumpang tindih di dalam penetapan objek dan pemungutannya, khususnya dalam hal pengelolaan pemungutan pajak parkir dan jasa perparkiran harus jelas antara kewenangan Bapenda dan PD Parkir sehingga tidak menimbulkan kekisruan di antara pelaku atau pengelola pajak parkir, Bapenda, dan pengelola jasa perparkiran dalam hal ini PD Parkir. 6. Gagalnya pelaksanaan program kegiatan yang menjadi kebutuhan masyarakat seperti pembangunan atau rehabilitasi sarana pendidikan, sarana kesehatan, kantor camat, kantor lurah, pasar,
dan sejumlah infrastruktur lainnya menjadi cermin kurang matangnya perencanaan dari SKPD terkait. Semoga program kegiatan yang tersisa di perubahan APBD tahun anggaran 2022 ini dapat dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran. 7. Pergeseran target anggaran perubahan untuk pajak reklame dari 65 miliar turun menjadi 60 miliar dan pajak restoran dinaikkan dari 200 miliar menjadi 205 miliar. Hal ini diambil berdasarkan kondisi real capaian dari kedua jenis pajak tersebut. Selanjutnya, kegiatan 2022 yang kemungkinannya tidak dapat dilaksanakan dalam periode akuntansi berjalan, seyogianya dialihkan ke program yang lebih menyentuh dan segera dapat dinikmati oleh masyarakat yang saat ini dalam kondisi terpuruk akibat kenaikan BBM. Program yang dimaksud adalah pemberian bantuan sosial atau pengalokasian dana simultan untuk kegiatan yang dapat membuka lapangan usaha. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan pendidikan keterampilan kerja yang disertai dengan pemberian bantuan peralatan kerja. OPD terkait antara lain Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian, Dinas Pertanian dan Perikanan, serta Dinas Ketahanan Pangan. Terkait besaran penyetoran laba dividen Perumda Air Minum atau PDAM Kota Makassar agar kiranya dapat disinergikan ke Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017. Perlu penambahan penyertaan modal untuk bank perkreditan rakyat dalam memaksimalkan perannya membantu masyarakat kecil dalam permodalan ekonomi kecil dan menengah, sehingga roda perputaran ekonomi dapat lebih meningkat lagi. Diharapkan kepada PD Parkir Makassar Raya untuk segera melakukan rapat koordinasi bersama Bapenda terkait wilayah zonasi pemungutan wajib pajak yang memperjelas tupoksinya masing-masing sehingga tidak tumpang tindih di dalam hal pemungutan wajib pajak. Selanjutnya, masih kaitan dengan Perumda, kehadiran sejumlah dewan pengawas di masing-masing perusahaan daerah dengan menggunakan pola maksimal sesuai regulasi yang ada dapat memberi nuansa baru, khususnya dalam rangka efisiensi cost operasional, sehingga dapat meningkatkan sisa hasil usaha sebagai dasar perhitungan dividen, bukan sebaliknya menjadi beban perusahaan. Setiap SKPD yang sudah melakukan penyesuaian anggaran pada pembahasan Ramperda Perubahan APBD tahun anggaran 2022 agar program-program tersebut merupakan tupoksi yang dapat mempengaruhi kinerja SKPD dan juga merupakan kebutuhan masyarakat supaya dijalankan secara maksimal serta transparan. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan serta program dan kegiatan pemerintah dibantu merupakan organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Oleh karenanya, diminta kepada semua SKPD agar penggunaan perubahan anggaran di tahun 2022 bisa menghasilkan predikat wajar dan baik sehingga indikator pelaksanaan pengelolaan keuangan berjalan dengan baik, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada dasarnya, kami menyetujui pergeseran, penambahan atau perubahan pada program-program SKPD. Olehnya itu diminta kepada semua SKPD agar berkoordinasi dengan BPKAD Kota Makassar mengenai perubahan APBD di unit kerja masing-masing. Untuk Dinas Pemuda dan Olahraga, A. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, pemerintah daerah memberikan hibah kepada induk organisasi cabang olahraga yang bersumber dari APBD, yang prioritas cabang olahraganya ditetapkan dalam desain olahraga daerah. Terhadap pemberian dana bonus kepada atlet berprestasi, diberikan oleh pemerintah daerah dalam hal ini wali kota dan DPRD, anggaran KONIP di dalam
penyusunan atau di dalam anggaran pokok 2022 sebesar 20 miliar dihitung sudah sangat cukup dalam melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga di Kota Makassar. Rencana penambahan anggaran tersebut setelah diklarifikasi peruntukannya untuk bonus dan apresiasi atlet dan KONI. Dan hal ini tumpang tindih dan tidak sesuai dengan tupoksi. Anggaran, apresiasi dan bonus atlet seharusnya dikelola langsung oleh SKPD terkait, yakni Dinas Pemuda dan Olahraga, selaku pemerintah. Oleh karenanya, dilakukan pergeseran anggaran pada kegiatan peningkatan kerjasama organisasi keolahragaan kabupaten kota dengan lembaga terkait yakni KONI sebesar 11 miliar rupiah. Anggaran tersebut digeser dari pemberian dana hibah KONI menjadi belanja kegiatan di program pengembangan olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga. Saya kira untuk memberikan apresiasi kepada atlet berprestasi, alangkah indahnya ketika pemerintah kota di saat merayakan ulang tahunnya Kota Makassar, pada saat itu diberikan kepada atlet, bukan diberikan oleh KONI. Ya, ini pemerintah Kota Makassar. Kemudian untuk Dinas Pendidikan, pergeseran program, kegiatan dan subkegiatan anggaran gaji Laskar Pelangi, tenaga kontrak. Kemudian pergeseran di program penunjang urusan pemerintah daerah, kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, subkegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan, triwulan atau semesteran. Nama kegiatan verifikasi pelaporan keuangan berubah menjadi kegiatan workshop sistem informasi keuangan tunjangan keluarga. Selanjutnya untuk Dinas Kesehatan, pergeseran anggaran di program penunjang urusan pemerintahan daerah, pengelolaan peralatan dan mesin lainnya. Yang kedua, pergeseran anggaran program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, penyediaan fasilitas kesehatan untuk UKM dan UKP, kewenangan daerah, kota, kabupaten. Sidang Dewan yang terhormat, demikian penyampaian hasil pembahasan badan anggaran yang berkaitan dengan berbagai kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, serta menyangkut seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan yang akan dituangkan di dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Kota Makassar tahun anggaran 2022 untuk pelaksanaan lebih lanjut. Kemudian, melalui rapat paripurna ini, dengan ini kami menyatakan setuju dan menerima dengan baik rancangan peraturan daerah Kota Makassar tentang perubahan APBD tahun anggaran 2022 dengan segala pelaksanaannya untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan taufiknya kepada kita semua di dalam mengemban tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makassar, 30 September 2022. Juru bicara Badan Anggaran Haji Hasanuddin Leo mengetahui dan menyetujui Wakil Ketua DPRD Kota Makassar selaku Koordinator Anggaran Adi Rasid Ali SE MM. Terima kasih sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Permohonan maaf bila ada kata dan ucapan yang tidak berkenan. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juru bicara Badan Anggaran Saudaraku Haji Hasanuddin Leo SE. Izin Pak Ketua 30 detik. Rahmat Silakan, Pak. Pak Rahmat. Saya ingin memberikan apresiasi terhadap PDAM Kota Makassar karena sudah ada di lokasi. Ini pasti tidak terlepas dari kontrol dari Ibu Wakil Wali Kota. Jadi saya ucapkan terima kasih, semoga bisa mendapatkan solusi hari ini. Terima kasih Pak Ketua. Baru bertanya, sekarang menjawab sendiri. Terima kasih Pak Rahmat Taqwa Quraisy. Setelah kita mendengar dan menyaksikan bersama juru bicara Badan Anggaran,
Maka berdasarkan pasal 143 ayat 2 huruf B dan C Tata Tertib DPRD, pimpinan akan memintakan persetujuan dari anggota Dewan yang terhormat. Oleh karena itu saya ingin bertanya, apakah Ramperda tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah Kota Makassar tahun anggaran 2022 diterima dan disetujui menjadi peraturan daerah? Terima kasih persetujuan anggota Dewan terhormat. Berikutnya pembacaan keputusan DPRD oleh Sekretaris DPRD. Untuk itu dipersilakan. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar nomor 22 garing DPRD garing Rumawi 9 garing 2022 tentang persetujuan penetapan rancangan peraturan daerah Kota Makassar tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 menjadi peraturan daerah. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, kesatu, menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah Kota Makassar tentang persetujuan penetapan rancangan peraturan daerah Kota Makassar tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 menjadi peraturan daerah. Kedua, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 ditetapkan sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah sebesar 3.984.321.856 rupiah. Kedua, belanja daerah sebesar 4.859.899.444.499 rupiah 65 sen. Sehingga defisit sebesar 715.264.643 rupiah 65 sen. 3. Pembiayaan daerah. A. Penerimaan sebesar 722.744.822.643 rupiah 65 sen. Pengeluaran sebesar 7.500.000.000 rupiah. Sehingga pembiayaan neto sebesar 715.264.822.643 rupiah 65 sen. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan 0 rupiah. Ketiga, dalam melaksanakan peraturan daerah sebagaimana dimaksud diktum ke-1, pihak eksekutif memperhatikan saran-saran dan pendapat anggota Dewan dan hasil pembahasan Badan Anggaran dan Komisi-Komisi DPRD Kota Makassar. Keempat, keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Makassar pada tanggal 30 September 2022. Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo SH. Tembusan 1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar dan seterusnya sampai dengan nomor urut 8 pertinggal. Selesai. Terima kasih kepada Sekretaris DPRD. Berikutnya penandatanganan berita acara persetujuan bersama Wali Kota Makassar dan DPRD Kota Makassar
terhadap Ramperda tersebut oleh Wali Kota Makassar dan Ketua DPRD bersama para Wakil Ketua DPRD. Untuk itu kepada Wali Kota Makassar bersama Wakil Ketua DPRD dipersilakan menuju tempat yang telah disediakan. Hadirin dimohon berdiri. Pada para wakil ketua kembali ke tempat. Selanjutnya pimpinan rapat saya serahkan kepada saudaraku Adi Rashid Ali. Pimpinan rapat saya terima. Selanjutnya silakan Ketua DPR untuk bertanda tangan penyerahan berita acara persetujuan bersama dan keputusan DPRD kepada Wali Kota Makassar. Terima kasih. Selanjutnya kepada Ibu Wali dan Ketua DPR disilakan kembali ke tempat semula. Hadirin disilakan duduk kembali. Pimpinan rapat saya serahkan kembali kepada Ketua Rapat. Pimpinan rapat saya terima kembali. Terima kasih kepada saudaraku Adi Rashid Ali, Ketua Banggar yang memimpin rapat Badan Anggaran sampai dini hari. Selanjutnya sambutan atau pidato Wali Kota Makassar. Untuk itu saya persilakan kepada Ibu Wakil Wali Kota Makassar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan saya menyampaikan pendapat akhir Wali Kota Makassar pada rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Makassar tahun anggaran 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat selalu untuk kita semua. Yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua dan juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar. Yang terhormat para anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, para asisten, staf ahli, sekretaris dewan, kepala dinas, direksi perusahaan daerah, kepala bagian, camat yang saya hormati dan yang saya banggakan. Dan yang saya banggakan para undangan, rekan-rekan pers, dan hadirin yang berbahagia. Mengawali pendapat akhir ini, perkenankanlah saya mengajak semua yang hadir di sini untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita semua bisa dapat hadir mengikuti rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Makassar tahun anggaran 2022. Rapat paripurna Dewan yang terhormat,
serta hadirin dan undangan yang saya hormati. Sebagaimana kita dengarkan bersama beberapa saat yang lalu, Badan Anggaran Dewan yang terhormat telah menyampaikan hasil pembahasan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 dan rapat paripurna Dewan yang terhormat telah memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2022 tersebut untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Maka eksekutif bersama legislatif telah dapat menyelesaikan lagi salah satu produk hukum yang sangat strategis pada tahun anggaran 2022 ini dan diharapkan dapat memberikan manfaat pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar yang kita cintai. Pembahasan Ramperda perubahan APBD tahun anggaran 2022 yang didahului dengan penyiapan perubahan KUA dan perubahan PPAS telah berjalan dinamis dalam suasana kebersamaan dan kemitraan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif. Semua hal yang berkembang selama pembahasan telah dibahas dengan seksama dengan penuh keterbukaan untuk membangun persepsi yang sama melalui pembicaraan yang efektif antara eksekutif dan legislatif. Saya tahu bahwa beberapa hari yang lalu Bapak Wakil Ketua DPR maraton untuk menyelesaikan rancangan perubahan anggaran ini. Kerja keras yang ditunjukkan selama ini mencerminkan kebersamaan dan kemitraan yang tinggi antara legislatif dan eksekutif. Oleh karena itu, izinkan saya memberikan apresiasi, penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada segenap anggota Dewan yang terhormat yang telah membahas dan memberikan saran, masukan serta penyikapan yang objektif, kritis dan konstruktif terhadap perubahan APBD tahun anggaran 2022. Rapat paripurna Dewan yang terhormat serta hadirin undangan yang saya hormati. Pendapat akhir ini merupakan kristalisasi pembahasan interaktif dalam rapat Badan Anggaran dan komisi-komisi selama beberapa hari terakhir ini. Hal ini menunjukkan manifestasi kesungguhan anggota Dewan yang terhormat dalam mengemban amanah masyarakat Kota Makassar yang dipercayakan di atas pundak para anggota Dewan yang terhormat. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat serta Bapak Ibu hadirin. Perkenankanlah pula sekali lagi saya menyampaikan penghargaan dan rasa hormat serta terima kasih yang setinggi-tingginya atas masukan dan saran yang telah disampaikan oleh segenap anggota Dewan terhormat terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2022. Sebelum saya mengakhiri, tentunya tadi ada beberapa catatan pada pendapat akhir praksi-praksi DPR yang tentunya menjadi catatan penting bagi kami. Begitu juga dari Badan Anggaran dan di sini tadi telah ditanyakan mulai dari serapan anggaran ataupun perencanaan yang tidak maksimal dan begitu juga dengan optimalisasi pendapatan, tentunya ini menjadi catatan penting untuk kami semua. Selanjutnya tak lupa kami mengingatkan kepada para pimpinan anggota Dewan yang terhormat, mari bersama-sama kita saling bahu-membahu mendukung dan menguatkan ekonomi kita saat ini. Tantangan ekonomi dunia di tengah isu perang dunia ketiga, harga minyak bumi serta krisis pangan merupakan hambatan sekaligus peluang kita bersama. Krisis ekonomi global yang sedang terjadi serta masih adanya pandemi COVID-19 memerlukan suatu upaya bersama yang inklusif dalam mencari jalan keluar demi menggapai solusi pemulihan dunia ke depannya. Mari menyongsong masa depan Makassar yang lebih baik demi Makassar yang terus 2 kali tambah baik. Alhamdulillah Pak Dewan, Bapak Haji Rahmat Taqwa tadi telah menyampaikan bahwa apa yang menjadi jeritan masyarakat di
sebelah utara telah mendapat quick respon dari PDAM. Ini adalah satu bukti bahwa memang sinergitas antara eksekutif dan legislatif bisa kita lihat sore hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan perlindungan dan tuntunan kepada kita semua dalam mengabdi dan melaksanakan tugas demi kemajuan Kota Makassar yang kita cintai ini. Demikian dari saya. Recover together, recover stronger. Peduli ki, salamat ki, walahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas pendapat akhir Wali Kota Makassar, pimpinan Dewan dan seluruh anggota DPRD mengucapkan banyak terima kasih. Beserta rapat paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati, dengan berakhirnya seluruh rangkaian acara rapat paripurna hari ini, sebelum saya tutup, perkenankan kami atas nama pimpinan DPRD dan anggota DPRD menyampaikan terima kasih kepada Ibu Wakil Wali Kota Makassar beserta jajaran, pada seluruh anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, ada Pak Wakapolres dari TNI, ada Kejaksaan, ada Pak Ketua Pengadilan, dan terkhusus kepada seluruh anggota DPRD, rapat paripurna hari ini saya tutup dengan resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, demikianlah rapat paripurna edisi hari ini yang tadi diawali dengan pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Dan di akhir adalah sambutan ataupun pengambilan keputusan oleh Wali Kota Makassar yang diwakili oleh Wakil Wali Kota Makassar. Pemirsa, saksikan terus TV Parlemen di edisi berikutnya. Saya Rafika Mustaqimah Wardah pamit undur diri. Salamaki tapada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.